Randy, kok bisa seperti itu Ren ya Allah, kan gitu kata ibunya ya. Terus langsung dilus-lus lah punggungnya oleh bapaknya Randy. Udah sabar bu. Nah di dari kamarnya si Randy itu terdengar pintu terbuka dari kamarnya Randy. Randy keluar sambil dia menahan amarah. Si Randy itu mendengar percakapan mbahnya sama orang tuanya. Si Randy marah menunjuk ke Mbah Barjo. Mbah, jangan sekali-sekali kamu ikut campur dengan urusanku. Kenapa Mbah ikut campur dengan urusanku? Aku sudah cukup dewasa Mbah. Jangan Mbah ikut campur dengan urusanku. Si Randy marah seperti itu. Aku mendengar omongan Mbah sama orang tuaku. Aku mendengar semuanya. Makanya jangan kali-kali ikut campur urusanku. Sambil matanya melotot, sambil menunjuk ke mbahnya. Tidak sopan lah. Dan bapaknya si Randy mendengar omongan si Randy seperti itu, marahlah bapaknya si Randy. Langsung bilang, Randy, kamu tidak sopan bicara dengan orang tua. Kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Tidak sopan sekali, mau digampar lah sama bapaknya si Randy-nya itu. Mau digampar langsung ibunya dengan sigap lari memeluk si Randy. Pak, sudah pak, jangan pukul si Randy pak, jangan. Nah, si Randy langsung bilang ke ibunya, Bu, nah, sambil nangis lah, Bu, tolong Bu, aku sudah cukup besar Bu untuk memilih jalan hidupku Bu. Tolong Bu, restui aku Bu, restui aku untuk menikah. Aku tahu ini tidak benar, tapi aku cinta Bu sama Bu Asi. Langsung bapaknya bilang, sudah gila kamu Ren. Siapa yang sudi merestui hubungan yang gila ini? Aku tidak sudi lah, bapaknya bilang seperti ngamuk-ngamuk lah. Nah terus Mbah Barjo langsung bilang, sudah. Randy lelah, sudah, biarkan si Randy istirahat. Mbah Barjo langsung bangun dari kursinya, langsung mengelus-elus kepalanya si Randy. Nah, si Randy lama-lama langsung lunglai lah, langsung pingsan. Dia tertidur, langsung dibopong sama bapaknya ke kamar tidurnya si Randy. Nah, langsung keluarlah bapaknya sama ibunya sama mbahnya ada di ruang tamu. Setelah itu dan Mbah Barjo bilang ke bapak ibunya si Randy, Mir, Sri, saat ini aku cuma bisa memasung makhluk itu supaya tidak melakukan hal-hal senonoh pada cucuku. Nah, Mbah Barjo bilang seperti itu ke orang tuanya si Randy. Dan bapaknya si Randy bilang, Mbah, apa nggak bisa dimusnahkan sekalian Mbah makhluk jahanam itu Mbah? Nah, Mbah Barjo bilang, sebenarnya aku bisa saja memusnahkan makhluk itu malam ini juga, tapi musnahnya makhluk itu sama juga aku memusnahkan jiwa anak putuku, dia juga akan ikut musnah. Apa kamu mau seperti itu? Pak Amir dan Bu Sri langsung tertunduk lah, bingung mau bilang apa. Yang penting untuk saat ini aku sudah memasung makhluk itu supaya tidak berbuat macam-macam ke putuku. Nah, kedepannya kita mencari solusi jalan yang terbaik untuk bisa melepaskan si makhluk jin itu. Kamu tahu kenapa aku tidak mau memusnahkan makhluk jin itu? Karena
makhluk jin itu sudah memasuki relung jiwanya. Jadi kalau aku memusnahkan dia, juga ikut musnah, jiwanya semuanya musnah, ikut musnah. Aku nggak mau seperti itu. Makanya kita semua harus mencari solusi yang terbaik biar lepas dari makhluk itu. Caranya gimana? Apapun caranya, yang penting kita jangan berhenti memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti, karena derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan makhluk jin itu. Makanya kita jangan mau kalah, kita cari solusinya sambil memohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Hingga tak terasa air mata menetes dari Mbah Barjo. Menurut penuturan Mbah Barjo, sosok jin yang imah itu ialah sesosok jin yang dulunya dipelihara oleh orang yang bernama Bu Imah untuk melakukan pesugihan. Si Bu Imah itu melakukan pesugihan, mendapatkan pengasihan buat memikat semua lelaki lah. Jin itu dipakai sama Bu Imah buat mendapatkan pengasihan dari pesugihan itu. Pengasihan biar dia lebih awet muda, tambah cantik, untuk bisa merayu laki-laki, semua laki-laki yang dia suka. Emang semasa hidupnya Bu Imah itu orangnya genit dalam istilah kata, buat wanita perayu laki-laki yang mapan gitu, nggak sedikit juga laki-laki yang beristri, tapi dia punya jabatan di desanya, dirayu lah sama Bu Imah itu. Setelah itu dia sudah mendapatkannya, segala sesuatu keinginannya, akhirnya cari laki-laki lain dengan andalannya pengasihan seperti itu. Akhirnya Bu Imah itu kepentok terakhirnya oleh lelaki yang dia sukai, dia cintai. Ternyata laki-laki itu hanya main-main sama Bu Imah. Akhirnya Bu Imah frustasi, sakit hati. Bu Imah itu meminum racun lah, menenggak racun sampai mati. Nah, Bu Imah itu mati. Akhirnya jin itu mengikuti sifat-sifat Bu Imah itu sampai sekarang, menggoda laki-laki lah. Panjang lebar lah Mbah Barjo menceritakan tentang jin itu kepada orang tuanya si Randy. Pagi harinya di dalam kamar si Randy duduk termenung lah, lihat ke arah jendela seperti orang linglung, seperti orang kehilangan akal ya, kayak gimana ya, melamun, seperti jiwanya terpasung, sama seperti Bu Imah lah, terpasung tubuhnya terpasung, sama seperti Randy lah, jiwanya seperti terpasung, melamun di kamar, memandang tatapan kosong keluar. Hari-hari pun berlalu, orang tuanya Randy, ibu, bapaknya, dan Mbah Barjo itu terus mencari solusi, mencari gimana caranya lah anaknya, putunya bisa sembuh dengan cara apapun. Terus mencari lah di
lain di lain tempat, si Andi terus mengabari si Randy melalui kabar telepon, tapi tidak bisa nyambung lah, karena pokoknya si Randy udah mati lama. Makanya si Yudi bingung gimana ini cara hubunginya si Randy biar dia bisa masuk kerja lagi. karena akulah yang ngurus segala sesuatunya untuk cutinya dia, tapi kok sampai sekarang ini belum ada kabar dari si Randy. Aku jadi bingung gimana harus aku lakukan kan gitu. Seminggu kemudian terlihat ada beberapa orang lah ngobrol di ruang teras rumahnya si Randy, tapi ibunya sedang membuat teh manis atau kopi itu buat yang lagi ngobrol di depan rumahnya ya. Mbak Barjo sambil menghela nafas panjang dan berkata, siang malam aku selalu mencari cara untuk bisa menyembuhkan putu lanangku itu. Bisa nggak bisa harus sembuh putu lanangku. Mbak Barjo bilang seperti itu. Di pakdenya si Randy yang bernama Yono bilang ke ibunya Randy, Sri, gimana keadaan Randy sekarang ini? Alhamdulillah Kang, masih mau makan, masih mau minum, tapi ya gitu harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin ya nggak mau makan. Nah, terus bapaknya Randy nyeletuk, malam ini sudah makan si Randy? Sudah Pak, sudah makan, tapi harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin ya nggak mau makan si Randy. Ya udah, yang sabar ya. Kita semua terus mencari solusi untuk kesembuhan si Randy. Dan Mbah Barjo langsung menyeletuk, bilang ke anak-anaknya loh, Randy ini adalah tergolong balung wangi. Terus ibunya Randy bilang, apa tuh Mbah, balung wangi? Terus Mbah Barjo bilang, balung wangi itu yaitu tulang wangi. Tulang wangi itu menurut orang Jawa bilang orang yang sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya jin. Dia paling suka dengan orang yang mempunyai balung wangi seperti itu. Ditambah lagi putuku ini mempunyai weton Rebo Pahing. Weton Rebo Pahing itu menurut orang Jawa bilang yang mempunyai kelahiran Rebo Pahing adalah orang yang sangat-sangat disukai oleh makhluk gaib, karena Rebo Pahing itu dinaungi oleh formasi lintang-lintang Gajah Mada. Karena Rebo Pahing ini memiliki pikiran yang polos, halus, sopan, terus dan berperilaku sederhana dan sopan. Dan wataknya juga digambarkan sebagai laku ning banyu. Laku ning banyu itu mempunyai perilaku yang mengayomi dan keteduhan hati. Terus langsung Pak D Yono bilang, wah pas banget sih ya Mbah dengan si Randy, semuanya ada di situ. Panjang lebar lah Mbah
mbahnya cerita seperti itu. Padahal jika si Randy bisa mengolah semua itu, Randy akan menjadi orang hebat. Karena orang yang memiliki weton Rebo Pahing ini, orang itu mempunyai jiwa spiritual yang sangat tinggi, kekuatannya sangat tinggi, dan memiliki hati dan keinginan yang sangat kuat untuk segala sesuatunya yang ingin dia tuju lah, seperti itu. Setelah ngobrol panjang lebar, Mbah Barjo ingat dia punya sahabat seperguruan lah. Dia punya sahabat seperguruan, dia malah lebih tinggi ilmunya daripada Mbah Barjo, yaitu Ki Wiro. Dia bilang ke Pak D-nya si Randy, "Yon, kamu masih ingat dulu aku pernah membawa kamu main ke rumah teman-teman aku?" "Siapa, Mbah?" "Namanya Ki Wiro, yang rumahnya di atas gunung Merbabu." "Oh iya, Mbah, saya masih ingat, Mbah. Saya masih ingat tempatnya dengan sangat detail." "Ya udah, kalau kamu masih ingat, segera kamu ke rumahnya Ki Wiro. Segera kamu ke rumahnya Ki Wiro, sampaikan salamku dan ceritakan apa yang terjadi terhadap putuku. Semoga Ki Wiro mengerti dan mau datang kemari untuk membantunya untuk kesembuhan putuku. Sampaikan salam rinduku kepadanya." "Oh ya, Mbah, siap, Mbah. Dengan segera saya akan ke rumahnya Ki Wiro di Gunung Merbabu nanti subuh. Nanti subuh saya akan berangkat ke sana dengan secepatnya, Mbah." Pagi pun tiba, ada seorang lelaki tamu datang ke rumah Randy, ke rumah orang tuanya Randy. Ternyata dia adalah Hyudi, sahabat dekatnya Randy. Dan dia datang bertanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bu, apa benar ini rumahnya Randy?" "Oh iya benar. Masnya siapa ya?" "Oh, saya sahabatnya Randy, teman kerjanya Randy, Bu, yang di Jakarta." "Oh iya, oh, apa Mas Yudi? Mas Yudi silakan masuk." Masuk, cium tangan, salim ke ibunya, ke bapaknya, duduk ngobrol-ngobrol. "Gimana, Bu, kabarnya Randy, Bu?" "Randy di kamar, Mas Yudi. Setiap harinya dia melamun, dia kayak orang kehilangan jiwa lah, seperti itu," kata bapaknya si Randy. Dia terkena gangguan makhluk halus. Sesosok jin mengikutinya si Randy itu. Kayaknya seperti udah terpikat si Randy-nya itu, katanya bapaknya Randy ke Yudi. "Iya, Pak, saya sudah tahu, Pak, semua itu. Si Randy sudah cerita sama saya. Makanya saya hanya bisa ngasih solusi kepada Randy untuk pulang ke kampung, biar menceritakan segala sesuatunya ke orang tuanya. Segala sesuatunya kan bisa kalau tidak ada jalan keluar untuk dia sendiri, salah satu solusi satu-satunya adalah orang tua." Nah, dari situ saya kehilangan kontak sama si Randy. Makanya saya datang kemari dengan berbekal alamat dari arsip yang pernah Randy bawa ke kantor untuk melamar kerja. Terus bapaknya bilang ke Yudi, "Nak Yudi,
Terima kasih sekali. Alhamdulillah si Randy punya sahabat baik seperti Mas Yudi. Saya banyak terima kasih kepada Mas Yudi untuk selama ini Mas Yudi memberikan saran terbaik buat si Randy pulang ke kampung, ke rumahnya, ke rumah sini. Iya Bu, Pak, ini sudah tanggung jawab saya sebagai sahabat untuk mendengar keluh kesah seorang sahabat dan mencari jalan keluarnya. Saya hanya bisa seperti itu Bu, tidak lebih. Enggak Mas Yudi, itu sudah yang terbaik, sudah banyak-banyak. Terima kasih kami kepada Mas Yudi. Enggak lama Mbak Barjo keluar dari kamar ritualnya. Yudi itu salim ke Mbak Barjo, cerita Mbah ini ya temannya Randy yang di Jakarta, sahabatnya nama Yudi. Oke. Satu kerjaan tuh Dek sama putuku mungkin Mbah, satu kerjaan. Oh ya, cerita ngobrol. Terus ibunya Randy nyeletuk ke Yudi, Dek Yudi, malam ini nginep di sini aja ya, pulangnya besok aja. Oh nggak usah Bu, nanti sore saya akan pulang, soalnya masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Nggak apa-apa, tetap aja di sini kan, perjalanan jauh capek, kata ibunya Randy ke Yudi. Nah, Yudi bilang, apa nggak ngerepoti Bu, saya nggak enak Bu. Gitu. Oh enggak aku nggak ngerepoti, saya mau berterima kasih kepada Dek Yudi udah mau menolong, membantu anak saya. Ya udah Bu, kalau gitu saya akan nginap di sini semalam, besoknya saya akan pulang. Dan ngobrol-ngobrol seperti itu, Mbak Barjo seperti punya firasat gitu, anak ini akan dibutuhkan nantinya, entah itu apa, saya belum tahu jawabannya. Feelingnya seperti itu. Nggak lama itu datanglah Pak D-nya si Randy, yaitu Pak Yono bersama Kiwiro. Dituntunlah Kiwiro, bahkan umurnya lebih tua dari Mbak Barjo. Ya umurnya lebih tua berapalah, tapi kan Kiwiro itu udah sepuh banget, jadi harus pakai tongkat dan dituntun. Akhirnya datang ke rumah, akhirnya berpelukan lah seperti itu Mbak Barjo dan Kiwiro, melepas rindu lah, sudah lama nggak bertemu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Kiwiro menyalakan rokok, sebatang tetek dan ngopi pahit. Setelah ngobrol-ngobrol, setelah semua ngobrol-ngobrol di ruang tamu, dari bapaknya Randy, ibunya Randy, Mbak Barjo, Kiwiro, Pak D-nya Randy, dan si Yudi duduk di ruang tamu, dan Mbah Barjo ceritalah kepada Kiwiro tentang si Randy, keadaan si Randy dari awal sampai akhir. Setelah Kiwiro cukup mendengarkan cerita Mbah Barjo, Kiwiro meminta izin sama Mbah Barjo mau ke kamarnya si Randy, tapi dia tidak mau ditemani, dia hanya mau sendiri ke kamarnya si Randy. Dan setelah di kamarnya Randy, Kiwiro melihat si Randy, karena Randy
Setelah itu Kiwiro keluar lagi, duduk di ruang tamu, langsung berkata, Kiwiro, lengkap sudah anak itu, Balung Wangi Prabu Pahing, lengkap sudah, lengkap. Jadi incaran makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib. Nah, yang di ruang tamu itu kaget. Kok tahu ya, padahal kan belum cerita segala sesuatunya kepada, belum cerita tentang itulah, wetonnya sama ininya si Randy ke Kiwiro. Tapi Mbah Barjo paham, tanpa diceritakan Mbah Barjo juga, Kiwiro juga tahu untuk masalah seperti itu. Setelah itu Kiwiro minta ke Mbah Barjo, minta ke ruang ritualnya Mbah Barjo untuk melakukan ritual lah. Tapi tidak mau ditemani lah. Akhirnya setelah di dalam ruangan ritualnya itu kira-kira setengah jam melakukan ritual itu, Kiwiro keluar dan Kiwiro setelah keluar dari kamar ritualnya, dia berkata kepada Mbah Barjo dan semuanya, ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jin ini adalah jin pesugihan pengasihan lintrik. Lintrik itu pengasihan yang sangat tinggi lah dari pesugihan yang lainnya. Untuk masalah pemikat pengasihan lintrik ini paling tinggi. Dan jin ini ingin melakukan pernikahan gaib kepada si Randy, tepatnya di bulan purnama itu. Bulan purnama kan 4 hari lagi, makanya setelah tepat di bulan purnama itu, pasunganmu tidak ada apa-apanya. Sekuat pasunganmu seperti apa, tidak ada apa-apanya, dia akan lepas. Disitulah jin itu akan melakukan pernikahan kepada si Randy. Tidak ada gunanya pokoknya. Setelah dia pernikahan itu selesai, si Randy akan dibawa ke alam gaib, ke alamnya si jin itu. Dan Mbah Barjo langsung berkata, waktu kita tidak banyak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan Kiwiro berkata, bunga sindoro. Bunga sindoro itu ada di pucuk Gunung Merbabu. Yang bisa mengambil bunga sindoro itu, syarat-syaratnya adalah lelaki yang masih berjaka, yang belum menikah, seperti itu. Kalau dia diambil orang yang sudah tidak berjaka, bunga itu tidak ada gunanya, akan sia-sia. Oke, nah, siapa di antara kalian yang bisa mengambil seperti itu? Waktu kita tidak banyak, waktu kita hanya 4 hari. Nah, terus Mbah Barjo bilang ke Pak D-nya Randy, Yon, kamu bisa mengerahkan warga yang biasa naik gunung untuk mengambil bunga sindoro itu. Oh, ya, saya akan mencari orang. Saya tahu warga sini yang biasa naik gunung, turun gunung. Nanti saya akan hubungi mereka.
Sekarang juga saya akan menghubungi mereka, kata si Pak Deyono itu. Akhirnya dengan sigap, dengan cepat, tidak lama kemudian Pak Deyono datang lagi ke rumahnya si Randy. Dia membawa dua pemuda, yaitu namanya si Arif dan Rama. Nih, si Arif dan Rama ini memang terkenal dia sering naik turun gunung. Dia adalah mantan pencinta alam lah dulu. Sekarang dia jadi ketua Karang Taruna di desanya si Randy. Nah, terus Pak Deyono bilang, ini saya ada dua orang pemuda ini yang akan siap naiki gunung untuk mengambil bunga sindoro itu. Dan langsung Ki Wiro nyeletuk, memotong obrolan Pak Deyono. Yang penting yang bisa memetik itu, ingat, yang masih perjaka, yang belum menikah. Dan langsung si Rama dan Arif itu menunduk. Ternyata Rama dan Arif itu tidak berjaka, sudah tidak berjaka kayak gitu. Langsung semuanya pada lemas. Aduh, siapa ini? Di sela obrolan itu ada yang nyeletuk omongan, insya Allah saya masuk kriteria itu, Bah. Bapaknya si Randy itu bilang ke Yudi, bener deh Yudi, kamu bisa, tapi kan besok kamu akan pulang ke Jakarta. Emang masalah itu gampang, Pak, saya bisa mengurusnya. Untuk masalah itu, kapan saya akan berangkat ke atas gunung, tapi saya minta tolong untuk menemani saya 2 orang, soalnya saya belum pernah sampai ke puncak Gunung Merbabu. Nah, si Arif dan Rama, saya siap menemani Mas Yudi sampai ke atas, sampai turun lagi sampai rumah, saya siap, Mas. Akhirnya pakdenya si Randy bilang, oke, kalau semua sudah siap, kapan rencana akan naiknya? Besok pagi-pagi sekali kita akan naik, Pak. Soalnya kita akan beres-beres dulu untuk perlengkapan untuk naik. Oh ya udah, saya tunggu keberangkatannya. Siap, Pak, siap. Nah, pas waktu mau keberangkatannya, Babarjo memberikan air putih botol kepada si Arif dan Rama. Nah, ini air putih buat jaga-jaga. Oh, siap Mbah. Nah, terus setelah Babarjo memberikan air putih ke Rama dan Arif, gantian Ki Wiro memberikan buntelan putih buat si Andi. Nah, Andi ini pegang buat jaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan. Soalnya keberangkatan ini bukan semata-mata hanya untuk naik gunung turun gunung, ini ada sesuatu misi yang sangat berat. Ini di bawah jangan sampai hilang. Ini akan membantu perjalanan kalian sampai puncak gunung, sampai pulang lagi. Oh iya Mbah, siap Mbah, kata si Yudi seperti itu. Singkat cerita, berangkatlah si Yudi, si Arif dan si Rama naik gunung dengan naik sepeda motor sampai kaki Gunung Merbabu. Dan 3 pemuda ini mendaki gunung melalui via Selo. Selo itu pendakian yang paling tercepat lah dibandingkan via lain sampai ke atas Gunung Merbabu puncaknya. Karena menurut waktu 3 hari lagi akan ada pernikahan gaib dari si Randy dan si Jin itu. Makanya
pendakian itu harus benar-benar cepat lah ke atas, dan balik lagi bahwa itu dengan kurun jangan sampai 3 hari sampai rumah kan gitu. Jika benar-benar terjadi pernikahan gaib itu, maka jiwa si Randy itu tidak akan bisa terselamatkan lagi. Dia akan dibawa ke alam jin. Selama 3 pemuda itu naik ke atas gunung, selama 3 hari itu pun Ki Wiro dan Mbah Barjo menginap. Bapak dan ibunya si Randy juga tetap mengontrol si Randy supaya terjagalah si Randy itu tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Sore itu pas 3 hari menjelang bulan purnama full itu, pas waktunya matahari terbenam, Ki Wiro, Mbak Barjo, terus orang-orang rumah duduk di teras depan dengan raut wajah yang kelelahan lah, sambil menatap ke depan dan berharap cemas. Pemuda 3 ini membawa bunga sindoro dengan pas waktu supaya tidak ada pernikahan si jin itu dengan si Randy. Setelah azan maghrib berkumandang, semua yang ada di rumah disuruh untuk sholat maghrib bersama di ruang tamu. Kenapa tidak sholat di masjid atau di langgar? Karena sambil menjaga si Randy di rumah, biarlah untuk kali ini sholat di rumah, karena waktu malam ini bulan purnama full bulatnya, semua pada cemas lah, memikirkan waktu akhir ini loh, waktu akhir malam ini. Dan di dalam kamarnya si Randy itu duduk lemas di tempat tidurnya, menatap ke jendela. Tiba-tiba wewangian itu datang. Si Randy bilang, Bu Imah, apakah itu kamu, Bu Imah? Kamu datang lagi, Bu Imah kan gitu. Si Randy bilang seperti itu. Nah, terus lambat laun ada bisikan lah di kuping si Randy, aku tidak kemana-mana, Mas, aku selalu ada di sini, aku selalu menemani kamu. Akhirnya samar sosok Bu Imah itu terlihat di depan pintu kamarnya Randy. Sosok itu adalah Bu Imah yang malam itu sangat cantik. Dia memakai gaun kebaya putih dengan sanggul melati seperti pengantin lah. Memang malam ini akan terjadi pernikahan oleh jin itu yang bernama Bu Imah sama si Randy pas malam itu. Dan si Randy itu kaget, wah, langsung bangun dari kasurnya, dan Bu Imah itu melangkah pelan-pelan ke arah Randy dengan kepala tertunduk lah. Setelah berhadapan Bu Imah dan si Randy pun napasnya terengah-engah gitu, jantungnya berdetak kencang karena melihat Bu Imah itu sangat cantik banget dengan pakaian kebaya putih yang transparan sehingga body lekuk tubuhnya terlihat lah. Dan si Randy itu membelai wajah Bu Imah itu.
Dan Bu Imah berkata, apakah kamu sayang sama aku, Mas? Terus Randy menjawab, aku sayang sekali Bu sama kamu, Bu. Aku cinta sekali sama kamu, Bu. Apakah kamu siap menikahi aku, Mas? Kata si Bu Imah itu. Saya siap, Bu. Saya siap jiwa dan ragaku untuk menikahimu, Bu. Apapun cobaannya saya akan terjang, karena saya sudah cinta sekali sama kamu, Bu. Nah, setelah itu si Bu Imah mendekatkan tubuhnya ke Randy, dan Randy juga mendekatkan sampai menyatulah. Dan si Randy perlahan mencium bibirnya Bu Imah itu dan meraba lah, tangannya meraba Bu Imah itu dan meraba tubuhnya Bu Imah dengan si Randy sudah membuka pakaiannya dan ingin melangsungkan pernikahan. Seperti itu terjadilah sesuatu dalam kamarnya Randy. Terdengar dobrakan pintu sangat kencang sampai engsel pintunya lepas. Masuklah Ki Wiro membawa cawan air. Si Randy langsung kaget dan Bu Imah juga kaget. Langsung disiramlah air itu ke wajahnya, ke tubuhnya Bu Imah. Jadi kaku, tak berdaya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Nah, melihat si Bu Imah kaku tak berdaya, si Randy marah besar ingin memukul Ki Wiro. Sebelum Ki Wiro dipukul, Ki Wiro bilang, sekarang juga. Nah, dari pintu kamarnya si Randy berlarilah si Andi membawa bunga sindoro untuk menyerang Bu Imah. Pas lompat dilemparkanlah itu bunga sindoro tepat ke wajahnya Bu Imah, dan Bu Imah itu tepat di keningnya Bu Imah, dan Bu Imah itu langsung kelojotan lah, kayak apa kelojotan. Terus wajahnya berubah peot kayak pucat peot. Terus berubah lagi ke bentuk aslinya jin itu, tinggi besar, merah, licin lah, seperti itu, bertanduk, bercaling. Tidak lama kemudian berubah menjadi asap dan hilang. Aslinya si Randy itu mau menolong Bu Imah itu. Bu Imah mau meluk karena kasihan melihatnya, tapi kan Bu Imah itu badannya menjadi panas, jadi Andi nggak kuat, akhirnya Andi terlempar karena nggak kuat panasnya, dan Bu Imah itu berubah dan terakhir dia menjadi asap dan pergi. Setelah jin itu pergi, asap itu menghilang, tubuh si Randy itu linglung, akhirnya si Randy itu pingsan dalam keadaan telanjang bulat lah si Randy itu, karena kan waktu malam itu emang mau terjadi pernikahan gaib itu. Akhirnya si Randy dibopong, dibawa ke dipan sambil diselimuti kain, karena dia kan telanjang bulat lah. Di ruang tamu itu ada Ki Wiro, Mbah Barjo, bapak ibunya Randy dan Pak D-nya, dan temannya si Randy itu si Yudi. Malam itu gerimis dan suasananya agak sedikit tenang lah, karena segala sesuatunya sudah
selesai dan berhasil. Dan di ruang tamu itu Ki Wiro berkata, sekarang anakmu sudah benar-benar sembuh, sudah benar-benar terbebas dari makhluk jahat itu, makhluk jin itu. Semua sudah tenang. Obrolan itu, sekarang biarkan si Randy istirahat, karena selama ini dia sangat lelah terpengaruh dengan lintrik itu. Biarkan dia tenang, biarkan dia pulih kembali dengan kondisinya yang semula. Dan si Yudi berani bertanya ke Ki Wiro, apakah jin itu benar-benar sudah punah, sudah binasa, Ki? Dan Ki Wiro berkata, makhluk itu, jin itu tidak bisa binasakan, karena sesuai janji mereka jin kepada Sang Pencipta, dia akan selalu menggoda, mengganggu manusia sampai hari akhir, sampai akhir kiamat, seperti itu. Oh gitu ya Ki? Iya. Nah si Yudi baru paham lah untuk masalah seperti itu. Sambil Ki Wiro membakar rokok kretek sambil menghela nafas, alhamdulillah wa syukurillah, semuanya sudah terselesaikan. Jin itu sudah tidak ada lagi mengganggu si Randy. Demikianlah cerita dari saya tentang warung hantu Bu Imah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran tentang kehidupan kita untuk menjalani segala sesuatunya, menguatkan iman, harus lebih menguatkan iman supaya terhindar dari segala hal-hal yang berbau gaib lah, seperti itu. Yang sudah menonton video ini, saya mohon pada saudara-saudaraku, kalau saudara-saudaraku suka dengan video ini, tolong di subscribe, di like, di komen, apapun komennya, yang penting positif. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Mohon maaf, video ini tidak terlalu cepat saya upload karena waktu dan waktunya yang susah lah untuk mengupload, untuk mengedit, karena waktu saya bagi-bagi untuk kerja, untuk apa gitu. Dan terima kasih untuk semuanya saudaraku yang sudah setia mau menonton video-video saya. Saya doakan untuk saudara-saudaraku semoga sehat selalu, berkah selalu, tambah rezeki yang berkah, dan diberi kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.